Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Hari ini kita akan melanjutkan pelajaran matematika kita mengenai bentuk pecahan. Kalau yang kemarin kita belajar bentuk pecahan itu ada pecahan biasa dan pecahan campuran. Kali ini lanjutannya ada pecahan desimal dan persen. Pecahan desimal, apa itu pecahan desimal? Pecahan desimal adalah bentuk lain dari suatu pecahan. Ciri khas dari pecahan desimal itu adalah adanya tanda koma. Contohnya, nah ini contohnya 0,3. Ada juga 0,47, 0,025, dan 6,32. Perhatikan ya anak-anak, untuk membaca pecahan desimal, kalian cukup membacanya 0,47, bukan 0,47. Itu salah. Jadi pembacaan pada bilangan desimal itu cukup 0,025, 6,32. Paham ya semuanya? Lanjut kita akan membahas tentang persen. Apa sih persen itu? Persen adalah bentuk lain dari pecahan yang berpenyebut 100. Persen ditulis dengan lambang, dia punya lambang khusus persen itu. Biasanya kalian ketemu persen itu di mana? Di mall, di swalayan, yang ada diskon-diskonnya itu biasanya menggunakan simbol persen. 8%, 20%, 50%. Persen ini adalah pecahan berpenyebut 100 per 100%. Berarti penyebutnya ada di atas atau di bawah? Di bawah ya. Jadi penyebut yang di bawahnya itu bernilai 100. Kita lanjut ya. Bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya? Kita lihat contoh berikut. Tuliskan bentuk pecahan desimal dari pecahan berikut. 3/5. Ini cara yang pertama ya. 3/5. Bagaimana ya cara mengubahnya agar menjadi pecahan desimal? Jadi, cara penyelesaiannya bisa kita menggunakan pembagian menurun. 3 dibagi 5. Berapa 3 dibagi 5? Ternyata pembaginya lebih besar daripada yang dibagi. Maka akan kita tambahkan 0, ketika kita menambahkan 0, maka di sebelahnya 3 harus kita tambahkan 0 juga. Sekarang bisa nih dibagi. 30 bagi 5 sama dengan 6. Kemudian 30 dikurang 30 sama dengan 0. Jadi bentuk desimal dari pecahan 3/5 adalah 0,6. Cara pertama ini kalian bisa gunakan dengan cara pembagian menurun. Terus ada juga cara yang kedua dengan mengubah penyebut menjadi 10, 100, atau 1000. Penyebutnya ini bisa kita ganti 10, 100, atau 1000 dengan cara dikalikan. Kira-kira 5 ini bisa dikali berapa ya biar jadi 10? Kita ambil yang mendekati ya nak. 5 ternyata dikali 2 bisa dapat 10. Menghasilkan berpenyebut 10. Maka ketika kalian mengalihkan 2 di penyebut, harus dikalikan juga di pembilang. 3 kali 2 sama dengan 6, dan 5 kali 2 adalah 10. Maka 6/10 sama dengan 0,6. Yang perlu diperhatikan adalah ketika penyebutnya adalah 10, maka ada satu angka di belakang koma. Nolnya 1, satu angka di belakang koma. Nanti kalau ada nolnya 2/100, berarti harus ada 2 angka di belakang koma. Lanjut ya. Misalnya 1/4. 1/4 ini kita kali berapa ya biar 10? Nggak ada. Kalau gitu, kita coba perkalian yang dapat menghasilkan 100. Ternyata dikali 25. 1 dikali 25, 4 dikali 25. Berapa hasilnya? 25/100. Nah, ini yang tadi Ibu sebutkan. Ketika ada 2 angka 0 di sini, berarti angka desimalnya harus memiliki 2 angka di belakang koma, 0,25.
Selanjutnya, bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya? Contoh, tuliskan bentuk pecahan biasa dari pecahan desimal berikut. Tunggu dulu, ada aturan dalam mengubah pecahan desimal ini. Yang pertama, ketika pecahan desimalnya memiliki satu angka di belakang koma, maka pecahan itu bisa diubah menjadi berpenyebut 10. Jadi penyebutnya jadi 10. Kalau pecahannya dua angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 100. Pecahannya 3 angka di belakang koma, maka penyebutnya menjadi 1000 dan seterusnya. Lalu jangan lupa disederhanakan pecahan itu ke bentuk paling sederhana dengan cara dibagi sampai tidak bisa dibagi lagi. Kita lanjut ke contoh ya. Contohnya 0,8. Coba kalian perhatikan, ada berapa angka di belakang koma? Ada 1, ya benar, ada 1. Maka kita harus mengubah menjadi pecahan yang penyebutnya adalah 10. Oke, sampai sini paham? Jadi 0,8 itu pecahan biasanya adalah 8/10. Ada satu angka di belakang koma, maka kita berikan penyebutnya adalah 10. Lalu diapakan? Disederhanakan dengan cara dibagi. Sama-sama dibagi 2. Menghasilkan 4/5. 4/5 bisa lagi nggak ya dibagi? Nggak bisa, berarti bentuk sederhananya adalah 4/5. Jadi 0,8 itu bentuk pecahan biasanya adalah 4/5. Lanjut ya, contoh berikutnya. Untuk 0,75. Nah, sekarang lihat. 0,75 ini ada berapa angka di belakang koma? Ternyata ada 2. Menurut aturan, ketika ada 2 angka di belakang koma, maka penyebutnya harus kita berikan adalah 100. Berarti 75/100. Lalu ini bisa disederhanakan. 75 dibagi 25, 100 dibagi 25. Maka hasilnya adalah yang paling sederhana 3/4. Sekarang, bagaimana caranya mengubah pecahan biasa menjadi persen dan sebaliknya? Contoh tuliskan bentuk persen dari pecahan 1/2. Ada 2 cara juga. Cara yang pertama, 1/2 ini dikalikan dengan 100%. Lalu, bisa kita bagi dengan menyederhanakannya dengan cara dibagi. 10 dibagi 2. Hasilnya berapa? 5. Ada sisa 0 1 di sebelahnya 10 ini. Maka kita tambahkan 0. Lalu 1 kali 50 adalah 50. Jangan lupa tanda persennya ya. Contoh yang lain, 3/5. 3/5 kita kalikan 100%. Sama cara yang seperti tadi. Kita sederhanakan dengan cara kita bagi. 10 bagi 5, 2. Ada sisa 0, 1. Jadi 3 kali 20 adalah 60%. Ada cara yang kedua, bagaimana ya? Dengan mengubah penyebut menjadi per 100. Persen itu kan penyebutnya harus 100. Maka antum semua harus mengalihkan penyebut yang di bawah ini menjadi 100. Kira-kira 5 dikali berapa ya biar 100? 5 dikali 20. Kalau mengalihkan penyebutnya 20, maka pembilangnya juga harus 20. 3 kali 20 sama dengan 60, 5 kali 20 adalah 100. Penyebutnya sudah 100. Berarti hasilnya 60/100. Oke. Sekarang bagaimana cara mengubah pecahan biasa menjadi persen? Caranya mengubah bentuk persen menjadi berpenyebut 100, kemudian disederhanakan. Contohnya, 8%. Ingat, persen itu penyebutnya pasti 100. Persen per 100. Berarti kalau 8%, 8/100. Lalu kita sederhanakan. Sama-sama dibagi 4. Hasilnya 2/25. Ada 20%, berarti 20/100. Kalau 50%, 50/100. Kemudian kita sederhanakan, sama-sama dibagi 10. Jadi 2/10. Masih bisa dibagi ya, sama-sama dibagi 2.
jadi 1/5. Nah, begitulah caranya mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal dan sebaliknya, serta mengubah pecahan biasa menjadi pecahan persen dan sebaliknya. Demikian pembelajaran kita hari ini. Sampai ketemu di pembelajaran selanjutnya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.